Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 75. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4-15 dengan ayat nas, ayat 6 dan ayat 13 yang berbunyi, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Perumpamaan penabur melambangkan 4 tipe manusia sebagai gambaran 4 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah di pinggir jalan, kedua tanah yang berbatu, ketiga tanah yang bersemak duri, dan yang keempat tanah yang baik. Tanah yang kedua adalah tanah berbatu, menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Firman Tuhan itu telah masuk ke dalam pikirannya, yaitu otak kiri, bahkan telah menyentuh perasaan, yaitu otak kanan. Namun kondisi tanah yang berbatu itu membuat firman Tuhan itu tidak dapat menembus ke dalam pikiran bawah sadarnya. Dalam ayat 21 disebut dengan istilah tidak berakar, sehingga hidupnya tidak dapat digerakkan oleh firman Tuhan. Ketika penindasan atau penganiayaan datang karena firman itu, pikiran lama atau ide-ide yang negatif dan merusak mulai mengambil alih kendali hidupnya. Akhirnya orang tersebut menjadi murtad. Firman Tuhan yang tidak masuk dan mendiami pikiran bawah sadar tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi dan menggerakkan hidup manusia. Bagaimana caranya supaya dapat firman Tuhan berakar dalam pikiran bawah sadar? Pertama, dibutuhkan pengungkapan ide-ide negatif dalam pikiran bawah sadar lewat pengakuan mulut kepada seseorang, dalam istilahnya keterbukaan. Pengungkapan ini dapat mengeluarkan ide-ide negatif tersebut dari pikiran bawah sadar. Orang yang menjadi pendengar haruslah mempunyai hati yang empati dan membawa doa kepada Tuhan untuk minta dipulihkan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, jika mereka saling mengaku dosa dan saling mendoakan menghasilkan kesembuhan. Kedua, untuk supaya firman Tuhan berakar, diperlukan perenungan yang konsisten akan firman Tuhan. Penelitian tentang otak menunjukkan bahwa agar terjadi pembersihan pikiran atau detoksifikasi, seseorang memerlukan perenungan yang mendalam dan berkala selama 21 hari. Semakin sering seseorang melakukan perenungan firman Tuhan dalam sehari, maka ide-ide negatif dalam pikiran bawah sadar akan terbongkar serta tipuannya. Dengan demikian persepsi kita akan berubah menjadi benar. Dari Caroline Leaf, Who Switched Off My Brain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan menjelaskan kembali bagaimana pikiran bawah sadar berisi ide-ide negatif yang mengendalikan perkataan dan tindakan kami. Tolong Tuhan, berikan kami kemampuan untuk terbuka dan merenungkan Tuhan setiap saat, supaya sungguh-sungguh pikiran-pikiran kami diisi dengan yang positif. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.